Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PAI kita. Pada bab sekarang kita akan belajar Nabi Muhammad SAW adalah teladanku. Anak-anak ustazah, sebelum kita belajar, ayo kita baca dulu doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah. Amin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Oke, anak-anak ustazah, pembelajaran kita untuk hari ini Muhammad teladanku, kita belajar tentang percaya diri. Kenapa di kelas 3 kita harus belajar percaya diri ini? Anak ustazah kan dah kelas 3, jadi sudah mulai untuk menanamkan rasa keyakinan itu bahwasanya anak ustazah bisa melakukan karena sudah mulai besar. Makanya di kelas 3 ini dari mulai kita untuk belajar percaya diri. Tujuan kita pembelajaran percaya diri ini adalah satu, tentu kita harus berdasarkan hadis yang diapakan oleh Rasulullah SAW, yaitu yang pertama memahami makna hadis yang berkaitan dengan perilaku percaya diri. Kemudian yang kedua, tujuannya mencontohkan perilaku percaya diri itu sebagai implementasi hadis tadi. Dan tujuan yang ketiga, setelah anak ustazah, setelah kita membaca sama-sama hadis dari yang tadi, kita tentu dengan sendirinya paham sikap percaya diri itu harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai contoh daripada yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Anak-anak ustazah, sebelum kita melaksanakan bagaimana rasa percaya diri itu timbul dalam diri kita, tentu kita harus tahu dulu apa artinya percaya diri. Percaya diri itu adalah yakin dengan kemampuan dirinya sendiri atau yakin bahwasanya kita itu bisa melakukan, bisa mengerjakannya, mengerjakan tugas kah atau melakukan kegiatan sehari-hari yang sudah ditugaskan oleh orang tua kita di rumah ataupun di sekolah. Nah, anak ustazah, rupanya percaya diri ini itu kalau tidak diimbangi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi kita menjadi sombong. Jadi oleh karena itu, kalau percaya diri ini harus diimbangi dengan iman kita kepada Allah, bahwasanya kita itu bisa bukan karena diri kita sendiri, tapi ada Allah yang memberi kita untuk keberanian, untuk bisa melakukan sesuatu itu karena ada andilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seterusnya, sikap percaya diri yang berdasarkan dengan iman ini rupanya semua perbuatan yang kita lakukan akan bernilai pahala, akan dikasih oleh Allah pahala. Apapun yang itu yang namanya kebaikan yang kita lakukan, pasti Allah akan kasih pahala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kalau hadis ini itu
perkataan Nabi, perbuatan Nabi, tingkah laku Nabi, ketetapan Nabi, itu namanya hadis. Ya, itu namanya perkataan Nabi atau perbuatan Nabi. Ya, kita harus berdasarkan itu. Ya, oleh karena itu Ustazah bacakan ya nak ya hadisnya ya. An Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu azza wa jalla man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa azidu wa man jaa bis sayyiati fajazauhu sayyiatan misluha au aghfiru. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kita lihat artinya ya. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka baginya mendapat 10 kali lipat atau bahkan lebih. Barang siapa yang melakukan satu keburukan, maka balasannya 1 keburukan cuma. Ya. Oke. Nah, anak-anak Ustazah, kita lihat dulu ya nak ya maksud hadis. Ya, maksudnya apa hadis di atas? Rupanya Allah akan memberikan yang terbaik apabila kita percaya diri dan berusaha. Ya, coba kita lihat. Rupanya kalau kita berani melakukan sesuatu tugas sampai selesai, Allah kasih pahala. Itu bukan 1 pahalanya, berlipat ganda. Lipat ganda itu artinya banyak, dikasih banyak pahala. Ya. Kemudian orang yang berbuat baik, orang yang percaya itu diri itu dengan ikhlas, berbuat baik dengan ikhlas, Allah akan memberi balasan yang berlipat ganda seperti yang Ustazah bilang tadi. Kalau anak Ustazah umpamanya berbuat baiknya membaca Al-Quran atau belajar bahkan mengerjakan tugas-tugas yang di sekolah, itu termasuk berbuat baik. Masya Allah, Allah akan ngasih kita pahala yang sangat banyak. Lalu orang yang berbuat kejahatan Allah akan berikan balasan yang setimpal. Maksudnya kalau anak Ustazah berdusta 1 kali, Allah cuman kasih dosanya 1. Tapi kebalikan dari yang tadi, yang Ustazah bilang tadi, kalau anak Ustazah jujur, ya 1 kali, Allah menambah lebih banyak pahalanya. Jadi Allah itu maha adil dengan perbuatan kita. Oleh karena itu, ya ayo nak, percaya diri ini udah mulai anak Ustazah terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi anak Ustazah sudah kelas 3, sebagaimana yang Ustazah bilang awal tadi, ya. Supaya anak Ustazah itu lebih yakin nanti ya, supaya merubah dirinya, supaya rupanya kalau kita percaya diri itu apa yang akan kita dapatkan ya. Masya Allah. Ya, kita lihat sama-sama ya nak, manfaat percaya diri itu apa? 1, menjadi pribadi pemberani. Jadi anak Ustazah kalau percaya diri itu tidak malu-malu lagi. Kemarin itu mungkin ada tuh kan Ustazah suruh ayo baca hafalannya di setor. Ada yang malu-malu, ada yang nggak keluar suara, ada yang sedikit aja suara. Kedepannya nggak seperti itu lagi. Tapi banyak anak kelas 3 itu kemarin itu berani, suaranya kuat. Masya Allah, itu termasuk perbuatan atau sikap percaya dirinya sudah bagus ya. Udah yakin dia bahwasanya dia bisa. Lalu dibacanya kuat-kuat ya. Ini harus kita terapkan, harus kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya anak Ustazah tidak malu lagi. Yang kedua, apa yang akan kita dapatkan kalau kita percaya diri? Anak yang percaya diri itu rupanya luar biasa, mampu dia menyelesaikan tugasnya dengan baik.
Nah, apalagi sekarang ini pelajaran daring ini, itu sangat dituntut anak ustazah itu selesai tepat waktu gitu. Karena waktunya sedikit, kemudian anak ustazah tidak langsung tatap muka dengan guru kan. Jadi sikap percaya diri ini sangat-sangat dibutuhkan sekali sewaktu pembelajaran daring ini, ya, supaya tugas kita selesai dengan baik. Kemudian tugas yang mana aja yang harus kita selesaikan dengan baik itu? Ya, mungkin tugas yang di rumah. Apa tugas kita yang di rumah? Yo, siapa tahu? Pasti ada yang tahu kan? Di rumah mama mungkin, atau bunda, atau umi mungkin ada ngasih tugas, umpamanya tugas yang di rumah bereskan tempat tidur. Apalagi selain bereskan tempat tidur? Ya, mungkin disuruh merapikan buku, ya, dan sebagainya. Itu termasuk tugas baik, termasuk anak yang percaya diri apabila dia ya menyelesaikan tugas di rumah. Apalagi tugas di sekolah. Tugas di sekolah ya gitu juga. Ya, tugas-tugas yang ustazah kasih, baik guru bidang ataupun walas memberikan tugas, diselesaikannya dengan baik. Ustazah lihat itu bisa dari sekarang sudah mulai bisa ustazah lihat bagaimana ya anak-anak ustazah itu sudah menyetor tugas-tugasnya. Masya Allah, semua kelas 3 itu hebat ya, sudah banyak yang menyetor tugas-tugasnya. Berarti anak ustazah kelas 3 sudah mulai ada mempraktekkan sikap percaya dirinya. Ya, kita sudah tahu manfaatnya. Lalu kita harus bagaimana lagi supaya saya inginlah ustazah supaya percaya diri itu ada. Ustazah, gimana caranya? Nah, rupanya ada caranya rupanya. Ya, bagaimana caranya supaya percaya diri itu ada dalam diri kita? Yang pertama, kita bersikap tenang. Gimana ya bersikap tenang itu maksudnya? Ini seperti kemarin surat An-Nasr, ya kan, disuruh hafal kan nak surat An-Nasr dengan artinya hafal susah. Kalau anak yang percaya diri, dia akan tekun menghafalnya sambil berdoa, ya Allah, saya akan menghafal ini, ya Allah. Ya, Allah akan kabulkan sesuai dengan apa niat yang ada di dalam hati kita. Ya. Kalau kita tenang, insya Allah Allah akan menolong. Tapi kalau kita gelisah, ya, bilang susah, nah itu tidak boleh nak. Jadi harus tenang menghafalnya, insya Allah percaya kita akan bisa melakukannya. Dan kemudian ya nomor 2, berusaha sungguh-sungguh dan yakin. Ini yang perlu. Ya, kita berusaha semampu kita. Kemudian kita yakin, insya Allah saya bisa. Itu yang anak ustazah harus terapkan. Ya, keyakinan itu yang harus anak ustazah camkan di dalam hati. Ya, saya bisa. Jangan bilang saya tidak bisa. Apa yang kita ucapkan itu nanti yang dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau kita bilang saya bisa, ya, rupanya nak itu saraf kita tuh akan bergerak dia sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Kalau bilang saya bisa, itu akan aktif semua saraf kita untuk bisa melakukannya. Jadi sikap percaya diri itu bisa anak ustazah dapatkan dengan cara bersungguh-sungguh dan yakin bahwasanya kita bisa melakukan. Ya. Lalu yang ketiga, cara menimbulkan sikap percaya diri ini apa? Berprasangka baik. Ya, lebih kurang yang tadi tuh. Saya bisa melakukannya. Saya bisa menghafal. Saya insya Allah akan hafal. Saya bisa membuat matematika ini. Ya, jangan mama susah. Nah, itu sudah mulai itu
mengurangi nanti sikap percaya diri kita bisa. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan lagi? Kita harus memperbaiki diri. Seperti apa memperbaiki diri itu? Apakah diri kita dipoles? Enggak. Maksudnya apa, Nak? Memperbaiki diri ini yaitu memperbaiki diri itu umpamanya seperti ini. Biasanya kita dalam membuat tugas itu ya, hari ini kita mungkin dibantu oleh mama. Untuk hari berikutnya mau ngerjakan sendiri ya, berarti itu namanya memperbaiki diri kita dengan meyakini di dalam hati tadi bahwasanya kita bisa. Ana bisa sekarang lagi ya, nggak usah dulu. Kalau seandainya kalau Ana udah nggak bisa lagi, baru Ana tanya nanti. Itu namanya kita mau memperbaiki diri untuk jadi bisa ya. Gitu juga tugas-tugas di rumah. Tugas di rumah apa contohnya? Ya, anak ustazah mencari buku sendiri umpamanya kan gitu kan. Besok kalau udah sekolah umpamanya, jangan mama juga lagi yang nyusun buku-bukunya. Besok apa ya? Mama lah yang masukkan ke dalam tasnya. Besok enggak lagi. Ya, anak ustazah, besok pelajarannya matematika, bahasa Indonesia. Anak ustazah yang masukkan ke dalam tas. Itu namanya kita mau memperbaiki diri untuk melakukan bisa pekerjaan itu kita lakukan. Kemudian yang terakhir, tidak bergantung kepada orang lain ya, lebih kurang sama yang tadi. Kita meyakini di dalam hati kita bisa. Kita jangan terlebih dahulu bilang ke mama, tolong jangan kayak gitu dulu nak ya. Kita lakukan dulu sebisa kita, baru kita minta tolong. Atau mungkin yang ada pembantu di rumah semuanya, mbaknya ya, itu namanya kita kurang percaya diri ya. Dan ingat hadis tadi, apapun yang anak ustazah lakukan itu karena dilakukan karena Allah, itu akan mendapat pahala. Ambil sikap Rasulullah SAW dalam percaya diri, sikap percaya diri Rasulullah SAW. Yang pertama, sewaktu beliau Nabi Muhammad SAW ikut serta dalam perang Al-Fijar. Dalam perang Al-Fijar ini Nabi Muhammad masih di usia remaja. Nabi SAW ikut dengan pamannya pada waktu itu. Pada waktu perang Al-Fijar ini, Nabi Muhammad SAW awalnya cuman memberikan anak panah kepada pamannya, tetapi selanjutnya dia timbul rasa percaya dirinya untuk ikut memanah, sehingga Rasulullah SAW dalam perang Al-Fijar ini ikut memanah, padahal beliau baru umur remaja. Yang kedua, rasa percaya diri Nabi Muhammad itu sewaktu beliau memutuskan tentang peletakan Hajarul Aswad. Apa maksudnya? Ini sewaktu terjadinya banjir besar di Mekah. Batu Hajarul Aswad yang ada di samping Ka'bah itu letaknya berpindah. Jadi orang-orang suku-suku yang ada di Mekah itu pada berselisih siapa kira-kira yang berhak untuk mengembalikan batu ini ke tempat semula. Maka terjadilah perdebatan, bahkan mau terjadi peperangan antar suku. Lalu siapa yang memutuskan yang paling bijaksana untuk itu? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, dengan cara beliau bentangkan kain 4 segi, ya, diletakkanlah batu itu di atas kain itu, lalu semua suku bisa mengangkatnya ke tempat semula. Ya, itu adalah karena Nabi Muhammad SAW mempunyai yakin bahwasanya dia bisa memutuskan untuk bagaimana meletakkan
Hajarul Aswad itu, sehingga semuanya bisa melakukannya aman, tidak terjadi peperangan. Kemudian Nabi Muhammad SAW ya sudah diangkat menjadi nabi, yaitu beliau dengan percaya diri, dengan yakinnya beliau untuk berdakwah. Ya, ini bukan main-main nak, perjuangan Nabi Muhammad dalam berdakwah ini. Ya, semua orang pada waktu itu di Mekah itu, orang kafir Quraisy itu memusuhinya. Tapi beliau yakin bahwasanya dia bisa untuk mendakwahkan Islam ini. Nah, itulah sikap-sikap percaya diri itu. Setelah Nabi Muhammad besar, sikap percaya diri itu semakin bagus. Ya, itu terjadi, itu dimulai dari kecil. Ya, jadi ini harus kita contoh sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW sebagai memotivasi kita, mendorong kita supaya betul-betul kita bisa melaksanakan sikap percaya diri ini. Anak-anak ustazah, ya sampai kita kepada pembelajaran yang percaya diri ini, ustazah simpulkan ya nak ya, supaya kita memang betul-betul menerapkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesimpulannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan yang terbaik kalau kita berusaha dan percaya diri. Percaya diri harus diimbangi dengan rasa iman yang kuat, karena percaya diri sangat dekat dengan kesombongan. Ya, jadi rupanya kalau kita terlalu percaya diri tanpa ada di dalam hati kita itu adalah karena Allah kita bisa seperti itu kita jadi sombong. Dan ini tidak boleh kita tiru sikap yang seperti ini. Ya, karena kesombongan itu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Ya, karena yang pantas sombong itu sebenarnya Allah, tapi Allah tidak sombong. Itulah pembelajaran kita tentang percaya diri. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Ini bukan untuk sekedar mengambil nilai saja, tapi untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah anak-anak ustazah, pembelajaran kita tentang percaya diri dan tugas-tugasnya percaya diri ini adalah insya Allah ustazah mau anak ustazah itu menulis ya sikap percaya diri yang sebelumnya belum anak ustazah lakukan, tetapi setelah mempelajari sikap percaya diri ini anak ustazah lakukan. Ya, ustazah contoh satu ya. Contoh satu, umpamanya anak ustazah itu biasanya selalu didampingi mama kalau bikin tugas. Kedepannya karena sudah percaya diri, sudah yakin dia bisa kerjakannya tugas sendiri lagi tanpa didampingi. Contoh ya. Oke, anak-anak ustazah yang soleh-soleha. Ya, ustazah tutup ya nak ya pembelajaran kita tentang percaya diri ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.